Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata Muhammad. Wassalatu wassalam ala sayyidina sahibus syafa'at, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'at amma ba'd. Sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu ayat Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oleh karena itu, kalau Allah memerintahkan puasa kepada kita, Allah tidak pernah berpuasa. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Allah memerintahkan hambanya untuk berzakat, tetapi Allah tidak pernah melaksanakan zakat. Namun ibadah yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele, yang kita anggap sia-sia, Allah sendiri melakukan sebelum mengajarkan atau menyuruh hambanya. Dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah memanggil umatnya, wahai orang-orang yang beriman, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu utamanya sholawat, sehingga ketika kita membaca sholawat itu ada beberapa kenikmatan, ada beberapa kebaikan yang kita bisa dapatkan. Yang pertama apa? Dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, man aktsara salatuhu, siapa orang yang banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad, rufi'a darajatahu, maka akan diangkat dia punya derajat. Saya pernah bertemu dengan seseorang di daerah Semarang. Ini orang subhanallah kaya, hebat, dihormatin orang di mana-mana. Namun dia bukan orang berilmu. Baca saja dia tidak tahu. Yang dia bisa cuma menghitung. Huruf tidak paham. Namun kenapa Allah memberikan kemuliaan kepadanya? Lalu ketika saya diundang ke Semarang di daerah Kendal tersebut, saya datang. Saya ceramah, setelah ceramah saya bicara kepadanya, lalu saya bertanya, Pak Haji, mohon maaf boleh saya bertanya? Ya, saya dengar Pak Haji tidak pernah sekolah. Ya, saya tidak pernah sekolah. Saya dengar Pak Haji tidak bisa baca. Ya, saya tidak bisa baca. Lalu, apakah Pak Haji memang keturunan orang kaya? Tidak. Saya dahulu itu hanya seorang tukang becak di daerah Pasar Waleri. Lalu kenapa Pak Haji bisa kaya seperti ini? Ketika saya datang ke satu haul di daerah Pekalongan, lalu ada seorang habib bicara tentang keutamaan sholawat. Sampai beliau mengatakan siapa orang yang membaca 1000 sholawat dalam satu harinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diangkat derajat saya dari susah menjadi orang kaya. Ketika nanti saya kaya, saya bisa mengangkat derajat orang. Subhanallah, tiap hari diamalkan sholawat itu 1000 sampai akhirnya Allah berikan dia satu keutamaan. Ya, diberikan satu rezeki yang amat besar, kenal dengan seseorang yang kaya. Dikala itu orang kaya itu mengalami kecelakaan dan tidak ada orang yang menolong di tengah malam. Dia bawa dengan becaknya ke rumah sakit, sehingga orang kaya ini apabila terlambat 5 menit saja dia akan meninggal dunia. Subhanallah, jalan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan angkat derajatnya, sehingga ini orang subhanallah bisa menyelamatkan orang kaya yang notabene mempunyai satu pabrik.
di daerah Kendal, Kaliungu. Akhirnya apa? Tertolonglah ini orang, selamat karena bisa dibawa dengan becanya. Apabila tidak dibawa, terlambat saja ini orang akan meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini sehat kembali, panjang umurnya, berterima kasih terhadap tukang becak yang banyak baca salawat tersebut, diberikan satu harta sehingga dia diangkat menjadi seseorang yang berpengaruh di dalam perusahaan orang tersebut. Subhanallah, meskipun orang ini tidak bisa baca, meskipun orang ini tidak pernah sekolah, ketika Allah membukakan hatinya dengan cintanya kepada Nabi Muhammad, itu perusahaan maju terus maju sehingga mempunyai beberapa cabang. Dan subhanallah, orang yang seperti ini jarang kita temukan. Karena apa? Ketika kita mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperintahkan, subhanallah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Namun apabila kita tidak yakin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang sengsara dunia dan akhirat. Nah, contohnya orang tersebut, dia yakin bahwa bersalawat itu ia akan meningkatkan derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Subhanallah, dia yakinkan itu semua, dia baca salawat kepada Nabi Muhammad 1000 dalam setiap harinya. Bahkan guru saya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih Malang Darul Hadis mengatakan apa? Ya Ahmad, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, sebab apabila hatimu sudah nyatu kepada Nabi Muhammad, wala tas'al syai'a, jangan engkau meminta sesuatu, wallahi yarzuquka, Allah akan memberikan engkau terhadap sesuatu tersebut. Karena apa? Yang kita gandeng, yang kita gandengi yaitu kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang punya ikatan kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan mempunyai ikatan kepada dia. Sebab Allah mempunyai kekasih Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah kita orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan menjadi orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad, sehingga Allah akan menjadi cinta kepada kita. Al-muhib yuhibbu 'alal muhib. Sesungguhnya orang yang mencintai akan dicintai oleh orang yang dicintai. Kita cinta Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dicintai Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang dicintai, bukan jadi orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.